Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan sistem reproduksi manusia, tepatnya pada laki-laki dulu. Nah, di minggu sebelumnya kan Ibu udah kasih LKS sama kalian untuk mengisi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Di video ini, Ibu akan membahas organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki supaya kalian bisa lebih paham. Nah, disimak ya penjelasannya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, merupakan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi luar itu yang pertama terdiri, yang ini ada bagian yang namanya penis. Untuk kamu anak laki-laki, ketika kalian buang air kecil atau ketika kalian mengeluarkan urin, nah urin itu akan dikeluarkan melalui organ yang disebut dengan penis. Penis ini fungsinya sebagai saluran kencing atau saluran urin dan sebagai saluran sperma. Penis ini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Kemudian, ketika kalian menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapatkan aliran darah yang masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah yang deras ini kemudian akan menciptakan tekanan. Akhirnya, penis akan membesar dan mengeras yang disebut dengan proses ereksi. Kemudian, alat reproduksi luar lainnya adalah skrotum. Skrotum ini letaknya ada di bagian dekat penis, yang bentuknya itu seperti kantong, kemudian terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Nah, ini disebutnya skrotum. Di dalam skrotum ini terdapat 2 buah atau 1 pasang testis, atau biasa disebut dengan buah zakar yang berbentuk bulat seperti telur. Skrotum ini fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, kemudian alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam artinya adalah alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam antara lain terdiri dari yang pertama namanya testis. Nah, ini yang Ibu tunjukin ini namanya testis. Testis ini merupakan organ reproduksi yang bentuknya bulat seperti telur, jumlahnya 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Untuk kalian yang ada di kelas 9 SMP, biasanya kalian ini ada di umur 13 atau 14 tahun. Di umur ini, testis kalian itu mulai aktif untuk memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan juga memproduksi hormon testosteron. Sperma itu apa sih? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Jadi kalau ketika kalian jakunnya udah tumbuh, suaranya udah mulai membesar, kemudian udah tumbuh rambut-rambut pada tempat tertentu, itu artinya hormon testosteron kalian itu sudah mulai aktif. Biasanya hormon testosteron itu akan mulai aktif ketika kalian sudah masuk ke masa pubertas. Masa pubertas atau disebut masa puber itu adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi secara seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Nah, kemudian setelah testis, alat reproduksi dalam lainnya itu adalah saluran sperma. Saluran sperma itu ada 3. Yang pertama ada epididymis, kemudian ada vas deferens yang ini, kemudian yang terakhir ada uretra. Kita bahas dulu dari epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang tersambung atau saluran yang keluar dari testis. Nah, di saluran ini sperma akan disimpan sementara waktu sampai ia berkembang secara sempurna.
Nah, di saluran epididymis ini disimpan spermanya itu sampai berkembang secara sempurna. Ketika sudah berkembang secara sempurna, sperma ini akan mulai bergerak menuju ke saluran vas deferens. Dia akan bergerak ke sini, menuju saluran vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra dan berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Kemudian, sperma yang tadi dari epididymis jalan melalui vas deferens, kemudian dia akan bergerak menuju uretra. Uretra ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Kalian masih ingat kan tadi kalau air urin kalian itu dikeluarkan melalui penis. Nah, uretra ini selain berfungsi untuk saluran keluarnya sperma, dia juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma dari penis ini melalui saluran uretra dikenal dengan istilah ejakulasi. Berikutnya ada kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma. Nah, cairan tersebut ketika bercampur dengan sel sperma akan menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki itu terdiri atas 3 kelenjar. Ada apa aja? Yang pertama ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Cooper. Kita bahas dari vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil. Ukurannya kurang lebih sekitar 5 cm. Letaknya ada di belakang dari kantong kemih. Kelenjar vesicula seminalis ini menghasilkan cairan yang sifatnya basa. Dan cairan ini mengandung fruktosa atau mengandung gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian, kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat. Nah, nanti kan spermanya itu dari vas deferens dia akan lewat ke vesicula seminalis. Nah, nanti sperma yang masuk sini itu akan bercampur dengan cairan yang dihasilkan dari vesicula seminalis. Nah, kemudian cairan yang bercampur dengan sperma itu tadi akan membentuk yang namanya cairan mani atau cairan semen di sini di vesicula seminalis. Kemudian dari vesicula seminalis itu nanti dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kantung kemih, sekitar bagian atas uretra. Nah, kelenjar prostat ini yang ibu tunjukin ini fungsinya untuk menghasilkan cairan keputih-putihan yang fungsinya itu cairan itu untuk melindungi sperma dari tekanan di uretra nanti. Nah, cairan yang dihasilkan itu sifatnya di sini tuh sedikit asam dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat untuk menghasilkan energi, kemudian mengandung beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Yang ketiga adalah saminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Setelah itu, dia akan berjalan. Nah, di sini akan ketemu yang namanya kelenjar Cooper. Fungsi dari kelenjar Cooper itu adalah untuk memproduksi cairan yang membantu menetralkan keasaman dari sisa urin di uretra. Cairan atau lendir yang dihasilkan ini akan dikeluarkan atau diproduksi sebelum ejakulasi. Cairan yang dihasilkan itu akan lolos sebelum disemen. Kemudian, cairan ini nanti akan berfungsi melindungi sperma dengan cara apa? Dengan cara menetralkan urin. Jadi, urin yang tadi itu dari kelenjar prostat ini kan sifatnya agak asam. Nah, di kelenjar Cooper ini dia akan dinetralkan. Kemudian, sperma ini ketika melewati uretra ini, itu nanti
biar ketika bergesekan di uretra itu biar tidak rusak, maka dia itu nanti dilapisi dengan cairan dari kelenjar koper kayak gitu. Jadi spermanya itu nggak akan rusak ketika mengalami ejakulasi atau ketika keluar dari penis ini. Oke. Nah, kemudian kan cairan yang keluar dari sini itu sebenarnya itu campuran dari cairan dari vesikula seminalis, kemudian kelenjar prostat sama kelenjar koper. Itu tuh nanti dia itu nyampur juga sama sperma. Nah, cairan-cairan yang dihasilkan dari 3 kelenjar ini bercampur dengan sperma, tadi kan akan membentuk yang namanya cairan mani atau disebut dengan semen. Nah, semen ini nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan melalui uretra di dalam penis ini yang dihasilkan itu nanti sekitar 2,5 atau sampai 5 ml. Nah, 1 ml itu 1 ml semennya itu terkandung sebanyak 50 sampai 150 juta sel sperma. Banyak banget kan? Tapi nanti dari jutaan sel sperma itu cuma 1 sel sperma yang berhasil membuahi sel telur sehingga menjadi zigot, menjadi anak. Cuma 1 sel sperma loh yang beruntung untuk membuahi sel telur. Kayak gitu. Nah, seperti itu bagian-bagian atau organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Semoga dapat dipahami ya.